Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Maulana dengan NPM 06 2019 107212. Di sini saya akan menjelaskan tentang program basis data saya tentang penjualan strap max. Oke, di sini sebelumnya saya telah membuat view untuk langkah awalnya, yaitu terdapat out. Di out ini terdapat index.php. Di sini berguna untuk tampilan login nanti. Lalu selanjutnya ada barang di sini terdapat edit, index, dan create. Indeks ini untuk tampilan awal, lalu edit untuk tampilan editnya nanti, lalu create untuk menambah barang. Nah, ini nama barang nanti terdapat nama barang, jenis barang. Ini nanti pilih jenis ini nanti pada jenis kita menginputkan data, lalu pada saat kita menginputkan barang, kita nanti tinggal memilih jenis barang apa yang untuk barang ini, lalu kita memasukkan stok dan harga. Lalu kita lanjut ke jenis. Di jenis untuk indeks ini tampilan awalnya hanya nama jenis. Di sini nanti kita akan memasukkan nama jenisnya seperti panjang atau pendek, lalu kita create. Di sini saat kita akan menambah data jenis, kita akan menambahkannya di sini. Lalu untuk tampilan edit ini, tampilan edit ini untuk mengedit nama jenis. Lalu selanjutnya terdapat menu indeks. Pada indeks menu ini untuk menampilkan menunya di sidebar sebelah kiri nanti, yang akan berisikan tentang pembeli, transaksi, barang, jenis, dan logout. Lalu selanjutnya ada pembeli. Di pembeli ini terdapat indeks, edit, dan create. Nah, ini. Lalu ini untuk tampilan awalnya. Lalu selanjutnya pada edit. Nah, ini nanti kita akan mengedit nama pembelinya. Sebelum dimasukkan ke transaksi, pembeli ini dapat diedit. Jika sudah masuk ke transaksi, pembeli ini sudah tidak bisa dirubah. Lalu terdapat create untuk menambahkan pembeli. Lalu yang terakhir di view terdapat transaksi. Transaksi ini terdapat indeks, detail transaksi, create, dan checkout. Untuk indeks sebagai tampilan awalnya, nah ini. Nanti di tampilan awalnya itu di bagian atas terdapat bagian transaksi yang akan berhubungan ke create. Nah, di create ini kita akan, untuk yang langkah pertama yaitu kita akan memilih barang, lalu jumlah barang yang nanti berhubungan pada stok. Jika jumlah barang melebihi stok ini akan sini, jika akan melebihi akan muncul jumlah stok tidak cukup. Lalu selanjutnya ke keranjang. Keranjang ini seperti chart atau barang-barang yang telah dipilih oleh pembeli. Ini akan muncul jenis barang, jumlah produk, dan total harga. Jika sudah, kita akan ke check out. Nah, check out. Di check out ini nanti ada rincian barangnya, seperti nama barang, jumlah barang, dan total harga. Lalu jika sudah, ini akan muncul rincian pembayaran. Rinci pembayaran ini nanti akan muncul total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, ini. Di sini hanya menggunakan metode tunai. Nanti kita akan menginputkan misal total harga 16.000. Lalu kita akan mengetikkan tunai 20.000, nanti akan muncul kembalian yang harus dikembalikan. Ini terdapat hitungan script untuk total nanti. Lalu selanjutnya ke indeks, kembali ke indeks lagi. Nah,
Ini indeks informasi transaksi. Di sini akan muncul nomor, tanggal transaksi, nama pembeli, harga total, dan status transaksi, lalu konfirmasi transaksi. Nah, ini akan muncul nanti jika sudah tercheck out, nanti akan muncul lihat detail. Nah, detail transaksinya itu ini. Tanggal transaksi, nama pembeli, lalu detail transaksi, total harganya nanti. Ini. Lalu koneksi dulu. Seperti ini. DB host, localhost. Ini untuk mengoneksikan ke database. Lalu indeks. Kita melakukan routing ke indeks, yaitu routing model dan routing controller. Di sini terdapat out, lalu out controller. Di sini view sebagai lagi view login, lalu out owner dan logout. Lalu barang di sini terdapat view, barang, indeks, lalu create, store, edit, update, delete. Lalu jenis hampir sama seperti barang, view, create, edit, update, delete, store. Lalu transaksi di sini terdapat beberapa tambahan seperti store detail transaksi, keranjang, checkout, store checkout, detail transaksi, dan delete. Di sini tidak terdapat edit. Lalu terdapat pembeli seperti barang dan jenis, terdapat view, create, store, edit, update, delete. Lalu jika gagal else, location, index, page, out, aksi, view. Lalu selanjutnya kita ke model. Di out model di sini terdapat proses out owner saja karena kita tidak menunjukkan profil owner. Lalu kita ke barang. Di barang di sini barang model di sini terdapat get jenis untuk mendapatkan data jenis nanti. Lalu function get untuk mengambil seluruh data pada database. Lalu proses store di sini untuk menyimpan data di database. Lalu ada get by ID untuk mengambil data berdasarkan ID. Di sini menggunakan SQL, select from, barang where, kode barang untuk mencari kode barangnya. Lalu function terdapat proses update untuk mengupdate nanti. Ketika ingin mengupdate barang namanya, lalu harga, stok, dan kode. Di saat kita akan merubah stok atau jenis dan harga. Lalu ada function proses delete di sini untuk menghapus data ke database. Lalu sebelumnya di sini terdapat out controller juga. Out controller ini terdapat login, out owner, dan logout fungsinya. Lalu pada barang kontrol di sini terdapat indeks untuk menuju tampilan awal, lalu function create untuk mengatur tampilan tambah data, lalu function store untuk menyimpan data, lalu function edit untuk mengedit menuju halaman edit, lalu terdapat function update di sini digunakan untuk update data, lalu function delete untuk menghapus data. Lalu ke jenis model. Jenis model di sini terdapat get untuk mengambil data dari database jenis. Lalu terdapat proses store. Terus ada function get by ID untuk mengambil ID. Lalu function store update untuk update proses update nanti. Lalu ada proses delete untuk menghapus data. Lalu di sini jenis controllernya terdapat index untuk menuju halaman awal, lalu create untuk halaman data, tambah data, lalu function store untuk menyimpan data, function edit untuk menuju halaman edit, lalu function update,
untuk mengupdate data nanti, lalu terdapat function delete yang terakhir untuk menghapus data. Lalu di sini terdapat pembeli model. Model ini hampir sama semua. Get untuk mengambil database pembeli, lalu proses store untuk menambah data, lalu get by ID untuk mengambil berdasarkan ID, proses update untuk mengedit update, lalu proses delete untuk menghapus, proses penghapusan. Lalu kita ke pembeli controller. Di sini index digunakan untuk menuju halaman awal, lalu create tampilan tambah data, store untuk menyimpan data, lalu function edit untuk menuju halaman edit, function update digunakan untuk mengupdate data, lalu function delete untuk menghapus data. Untuk yang terakhir di sini terdapat transaksi model. Oke, transaksi model di sini terdapat get untuk mengambil seluruh data, lalu get list data, function get list data. Lalu di sini terdapat function get pembeli untuk mengambil data tabel pembeli, lalu get detail pembeli. Di sini nanti akan memunculkan waktu tabel pembeli. Select detail transaksi, kode transaksi, lalu pembeli yang diambil nama pembelinya nanti, lalu transaksi, tanggal transaksi, cost detail, nah sini jumlah barang, harga barang, alias total harga. Jadi ini nanti menjadi proses perhitungan total harganya nanti, lalu diambil dari detail transaksi, lalu dijoinkan ke transaksi. Data transaksi sama dengan kode transaksi, kode transaksi, join pembeli, transaksi, ID pembeli, pakai pembeli, dan ID pembeli, join barang. Sini nanti maksudnya untuk menambahkan data-data dari pembeli, lalu barang, ini ada barang, dan di mana data transaksi akan mengambil kode transaksi. Lalu terdapat function process store di sini untuk menginputkan data saat transaksi. Lalu ada function get barang di sini untuk mengambil seluruh data barang. Lalu ada function extract data. Selanjutnya ada function get detail transaksi di sini untuk mendapatkan data detail transaksi nanti. Lalu proses store di sini proses penambahan data. Lalu proses store checkout di sini proses untuk checkout nanti, lalu ada proses delete untuk menghapus, ada function get stock 1, function get stock 2, dan function update stock di sini untuk mengecek stok nanti ketika akan mengambil barang. Kan nanti ada waktu menginput barang tadi kan ada menginput stok. Nah, waktu di stok di sini akan menunjukkan tampilan sisa stok berapa, lalu akan dikurangi, dan ini function update stok ini untuk mengupdate jumlah stoknya nanti. Lalu pada transaksi controller di sini terdapat indeks untuk mengatur tampilan awalnya nanti, lalu function store untuk mengambil data, lalu function create untuk menuju tampilan create, lalu function store detail transaksi di sini akan memproses detail transaksi nanti, lalu ada function checkout untuk ke tampilan checkout, lalu ada function delete untuk menghapus, function detail yang nanti akan menunjukkan detail transaksi nanti, lalu function store checkout di sini akan memproses checkout nanti, lalu ada function keranjang. Function keranjang ini nanti akan memunculkan data-data yang ada tampilan keranjang, lalu function detail transaksi nanti akan menampilkan detail transaksi. Oke, selanjutnya kita ke webnya langsung. Di sini kita akan menambahkan Afif, lalu memasukkan password. Nah, di sini kan tidak ada profile ownernya, jadi nanti langsung tadi. Oke, selanjutnya kita akan pembeli. Pembeli.
misal Erik dulu, kita daftarkan. Oke, masuk. Di sini kita coba edit, saya tambahkan Mas Erik. Oke, berhasil. Kita coba hapus. Nah, berhasil. Oke, kita coba lagi Erik. Nah, udah tambah lagi. Selanjutnya kita ke barang. Ke jenis dulu agar tidak akan menampilkan perbedaan pada barang ini. Nanti ke masukkan jenis barang. Misal tambah jenis besi. Karena kita ini strike match, kan ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik atau manik-manik. Di sini kita simpan. Lalu kita tambah sudah. Nah, kita edit menjadi plastik. Oke, kita simpan. Udah. Lalu kita coba hapus. Nah, sudah dapat, berhasil. Lalu kita ke barang. Barang misal ini. Maaf, ini sudah terpakai jadi tidak bisa hapus seperti nama. Lalu kita misal strap boxnya kita isi flower, pilih jenis panjang, misal stop 5, lalu harga 10.500. Oke, kita simpan. Nah, berhasil tersimpan. Kita coba edit, kita isi 6, kita pendek, kita ganti 11.000 saja. Flower white misal, tersimpan. Nah, pendek 6. Oke, sudah bisa semua. Kita tadi sudah hapus, sudah bisa. Lalu kita ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita akan tambahkan ini Mas Erik. Nah, ketika kita sudah menambahkan, nanti akan muncul di sini. Nah, belum tercheck out, harga total masih 0. Lalu kita ke keranjang. Nah, di keranjang ini kita memilih seperti ini. Nah, di sini akan memunculkan jenisnya pendek, lalu stoknya. Misal kita memasukkan 2, simpan. Nah, di sini akan tertotal langsung harganya. Oke, kita coba. Ini kan sisa 4 packs. Lalu kita misal isi 6. Nah, jumlah stok tidak cukup karena di sini tadi kita menginputkan 6, di saat stoknya sudah menjadi 4. Oke. Nah, lalu di sini bisa hapus. Nah, ketika hapus, nah di sini akan menampilkan lagi, mengembalikan menjadi 6 packs. Kita tambah lagi, simpan. Lalu kita coba check out. Nah, rincian barang di sini dapat check out, checkout transaksi, di sini flower white, jumlah barang 2, lalu total harga. Nah, di sini akan muncul total harga yang harus dibayar adalah 23.000. Di sini pembayaran tunai, misal kita masukkan 30.000. Di sini langsung otomatis muncul 7.000. Lalu kita bayar. Nah, tadi yang sebelumnya sudah belum check out, di sini akan muncul sudah check out. Nah, di sini kita lihat detail transaksinya. Detail transaksinya di sini terdapat data transaksi, ini detail transaksi seperti ini. Data transaksinya yaitu nama barang, lalu data transaksinya itu tanggal transaksinya dan nama pembeli. Ini. Nah, tanggal 3 ini berhasil. Oke, kita coba logout. Oke, berhasil. Jadi sekian untuk penjelasan program saya dan tampilan webnya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.